Anda masih di Anyus Pagi pemirsa, bersama saya Yasmin Natania dan rekan saya Bayu Pradana, dan demikian tadi adalah berita pilihan dalam Anyus Pagi hari ini. Kini kita ke informasi berikutnya pemirsa. 3 orang tewas tertembus timah panah usai unjuk rasa yang berujung kerusuhan pecah di Suriah. Ya, kejadian ini dipicu aksi pemboman Masjid kaum Syiah Alawi di kota Homs, Suriah. Bentrok pecah antara pasukan keamanan Suriah dan para demonstran yang dipimpin oleh kaum Syiah Alawi. Kerusuhan terjadi seiring meningkatnya tekanan terhadap Presiden Ahmed Al-Shara untuk menyelesaikan sengketa sektarian yang telah lama berlangsung di Suriah. 3 orang tewas dan beberapa lainnya terluka saat aksi unjuk rasa berlangsung di kota pesisir Latakia, Tartus, dan wilayah lain pada Minggu siang. Sebagian demonstran meminta otonomi dan pembagian kekuasaan yang lebih besar, namun tuntutannya ditolak pemerintah Suriah. Untuk mengatasi kerusuhan, pasukan keamanan yang didukung kendaraan lapis baja dikerahkan secara besar-besaran. Suriah telah mengalami beberapa gelombang kekerasan sektarian sejak Ahmed Al-Shara memimpin pasukan afiliasi Al-Qaeda untuk menggulingkan mantan Presiden Bashar al-Assad. Sebelumnya, 8 orang tewas dan puluhan lainnya terluka dalam serangan bom yang menghantam Masjid Syiah Alawi di kota Homs, Suriah, Jumat siang. Sebuah kelompok yang menamakan dirinya Saraya Ansar al-Sunnah mengklaim bertanggung jawab atas serangan itu. Pemirsa, negara fasis Israel kembali melanggar kesepakatan gencatan senjata dengan membombardir kawasan Gaza, Palestina. Minimnya alat berat membuat warga terpaksa menggunakan tangan untuk mencari korban di antara puing-puing bangunan. Warga Palestina yang tinggal dekat Menara Al-Ghafri di Gaza mengevakuasi jenazah dari runtuhan tempat tinggal yang hancur akibat serangan udara tentara fasis Israel. Di antara api dan asap, warga menggali tumpukan puing-puing yang hancur dan berharap menemukan korban yang tersisa. Kepala Hak Asasi Manusia PBB, Volker Turk, mengklaim bahwa serangan udara tersebut juga mengenai bangunan tempat tinggal dan sekolah yang menyebabkan korban jiwa di kalangan warga sipil. في الليل الناس لقينا أهل العمارات هذه شادة ناحية الشرق بيقولوا إنه اليهود هددوا عمارة حجي فبعديها بشوية اللي هو صارت الهواية كانوا الناس هنا واقفين على أساس إنه عمارة حجي هناك فاللي هو ضربوا عمارة خلف الناس مش متوقع إنه حيضربوا عمارة خلف فعمارة خلف قريبة على الناس اللي كانت واقفة قريبة على الناس اللي كانت واقفة فصار الضرب والناس قريبة من عمارة خلف ففي راح شهداء كتير من جيراننا وأهلنا وفي بيقولوا إنه في ناس تحت الأنقاض حسب ما بيقولوا. Militer Zionis Israel terus melancarkan serangan udara di wilayah Gaza, Palestina dan menyiapkan 300.000 pasukan cadangannya. Menurut Kementerian Kesehatan Palestina, 770 orang tewas di jalur Gaza dan lebih dari 4.000 orang terluka sejak berlangsungnya kesepakatan perjanjian damai Hamas-Israel. 17 orang tewas usai badai menghantam jalur Gaza, Palestina. Badai juga menyapu tenda para pengungsi di pantai Khan Yunis. Inilah kondisi para pengungsi yang tinggal di tenda-tenda di pantai Khan Yunis, Gaza, Palestina. Akibat badai, air laut menghancurkan tenda para pengungsi. Warga Gaza berusaha menyelamatkan barang-barang mereka dan membuat saluran drainase. Hujan lebat dan angin kencang di Gaza menyebabkan 17 orang tewas, termasuk 4 anak-anak. طلعت ابنه الصغير عمره سنة و8 شهور طلعت من تحت الخيمة. طلعت فوق عند أهل زوجتي وجيت أن أشيل خيمة أطلع أغراضي ما قدرتش أطلع شايف الحمد لله اللي صار فيي. بطلب الرحمة من عند ربنا أحسن من كل شيء. من إيش بتطلع؟ من البحر زي ما أنت شايف. جراف المية كان أقوى من هيك في الليل. أنا عملت سات الرمل هيك تعالي المي جرفتها كلها هيتا المي جرفتها كلها هيتا
انا بطلب الرحمه من اصحاب الذم الضمير اللي عندها ذم الضمير انها تيجي توقف للناس بدل ما هي تشتت اكثر من هيك. ايش نسوي بدنيتنا؟ Sementara itu, Philip Lazzarini, Komisaris Jenderal UNRWA, menyatakan musim dingin telah memperparah penderitaan warga Gaza yang telah berlangsung lebih dari 2 tahun. Pemirsa, Cina meluncurkan latihan gabungan dengan melibatkan berbagai angkatan bersenjata miliknya di sekitar Taiwan. Langkah ini sebagai respon atas kesepakatan pembelian senjata Taiwan dan Amerika Serikat senilai 11,1 miliar dolar. Kesepakatan Taiwan dan Amerika Serikat dalam pembelian alat persenjataan senilai 11,1 miliar dolar direspon agresif oleh Beijing dengan menggelar latihan besar-besaran di wilayah Taiwan. Latihan militer gabungan Tentara Pembebasan Rakyat Cina atau PLA. Latihan militer gabungan Tentara Pembebasan Rakyat Cina atau PLA yang diberi kode Misi Keadilan 2025 melibatkan tembakan artileri di perairan dan wilayah udara di utara dan barat daya Taiwan. Rekaman yang dirilis oleh PLA menunjukkan pasukan dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan pasukan roket berpartisipasi dalam latihan tersebut. Latihan mencakup penembakan langsung dan simulasi serangan terhadap target darat dan maritim. Operasi ini bertujuan sebagai kesiapan tempur laut udara serta operasi blokade pelabuhan dan wilayah Taiwan setelah sebelumnya Taiwan dan Amerika Serikat menyepakati paket pembelian persenjataan senilai 11,1 miliar dolar. 我已跟随海军太原舰编队抵达台岛以东相关海域。射击雷达观测，偏差法，半山野弹24发。预备，走。 Sementara itu, Kementerian Pertahanan Taiwan mengutuk keras latihan perang Cina dan menganggap aksi ini sebagai provokasi. Dua helikopter bertabrakan di udara di New Jersey pada hari Minggu waktu setempat. Insiden itu menewaskan 1 orang dan 1 orang lainnya terluka. Tim penyelamat menanggapi laporan kecelakaan penerbangan pagi waktu New Jersey, Amerika Serikat. Sebuah rekaman video memperlihatkan detik-detik helikopter berputar cepat menuju tanah dari lokasi kejadian. Pasca kejadian, polisi dan petugas pemadam kebakaran kemudian memadamkan api dari salah satu helikopter. Tabrakan antara heli N-Storm F-28A dan heli N-Storm 280C terjadi di atas bandara kota Hamilton. 1 pilot tewas, pemirsa, dan pilot lainnya dibawa ke rumah sakit dengan cedera serius.